Ya, haleluya, haleluya. Engkau Allah El Shaddai yang menyediakan segala-galanya. Engkau Yehova Jireh yang mengetahui segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkau Allah El Rafa yang menyembuhkan segala penyakit kami. Karena itu kami bersyukur punya Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa seperti Engkau. Kami dapat katakan kami lebih daripada orang-orang yang menang karena Kristus yang mengasihi kami. Itu sebabnya dengan bangga kami nyatakan Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Dan kami begitu yakin bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Karena sungguh Engkaulah Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui Engkau. Itu sebabnya buat kami adalah kebanggaan untuk dapat dekat dengan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Karena di dalam hadirat-Mu kami mendapat ketenangan, di dalam hadirat-Mu kami mendapat ketentraman, di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan damai sejahtera. Kami senang memuji, menyembah Tuhan. Karena Engkau bertahta dan setiap pujian umat-Mu. Saatnya Bapa kami buka hati dan pikiran kami bagi firman-Mu. Karena sungguh dalam firman-Mu kami mendapatkan kekuatan, dalam firman-Mu kami mendapatkan tuntunan, dalam firman-Mu mendapatkan kepastian. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Dan kami sadar manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Karena itu Bapa bicara buat masing-masing kami. Sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami siap untuk menerima firman Tuhan saat ini. Yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam semanggi. Semangat pagi, pagi yang penuh semangat. Apapun yang terjadi, Yesus adalah Tuhan, Yesus mengasihi kita. Dan Yesus selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Haleluya, selamat datang dalam program kita Semangat Pagi. Sebuah program doa pagi interaktif yang berlangsung setiap hari. Sehingga kita semua di bawah semakin dekat dengan Tuhan. Boleh merasakan kasih anugerahnya dan kesetiaannya. Saudara bukan hanya penonton dalam program ini, tapi saudara aktif dalam memuji menyembah Tuhan, dalam menggali firman, dalam menaikkan doa-doa kita. Dan juga ada saatnya saya mengajak saudara untuk mendeklarasikan sesuatu, mencatat sesuatu. Dan kalau ada pokok-pokok doa silakan disampaikan. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan disampaikan, ditanyakan. Dan kalau ada kesaksian-kesaksian silakan dibagikan. Kita ada program-program khusus yang akan membahas pertanyaan-pertanyaan saudara dan juga membahas kesaksian-kesaksian saudara. Karena program ini saya harapkan kita semua makin bertumbuh dalam terang anugerah dan kasih karunia yang luar biasa. Saya menyebut ini juga sebagai sel grup udara. Di mana setiap kita aktif, saling mendoakan, saling menguatkan. Bahkan bukan hanya itu. Di mana di antara kita saling mengarahkan pada terang kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Karena itu selalu saya ingatkan, jangan lupa bahagia, jangan lupa tersenyum, jangan lupa beriman, jangan lupa berbuat baik pada setiap orang. Dan jangan lupa kita masih punya Tuhan. Karena kita masih punya Tuhan. Tuhanlah yang melakukan perkara-perkara besar di tengah-tengah kita. Haleluya. Glory. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita melanjutkan pembahasan kita yang kemarin yang sempat kelewat dikit. Tapi disambung hari ini jadi nggak kelihatan kelewatannya. Karena masih masuk karena perumpamaan ini saya bahas 3 hari berturut-turut maksud saya. Tapi karena kelewatan saya balik dulu kemarin. Dan hari ini kembali kita ke Matius 25 ayat 1 sampai 13. Saya belajar banyak dan saya mendapatkan banyak dalam Injil Matius 25 ayat 1 sampai 13, perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Jadi kita kembali ke situ ya. Nah, hari ini kalau saya boleh memberi judul, maka judul yang saya bagikan adalah siapakah gadis bijaksana itu. Kalau kita sudah membahas tentang siapakah gadis bodoh itu, kita juga akan membahas siapakah gadis bijaksana itu. Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan di bawah judul perikop gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Jadi ini yang selalu harus saya tekankan. Di dalam gereja ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Dalam dunia pelayanan ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Hamba-hamba Tuhan kita harus sadar bahwa di antara kita ada 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana.
Artinya, ancaman untuk menjadi hamba Tuhan yang bodoh, ancaman untuk menjadi orang Kristen yang bodoh, ancaman untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang bodoh, ancaman untuk menjadi murid-murid Kristus yang bodoh selalu ada. Karena itu kita perlu terus diajar, diingatkan. Jangan sampai kita bodoh. Makanya Alkitab bilang, jangan kamu sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, apa ditabur orang. Itu juga dituanya. Kalau kita hamba Tuhan tapi iri. Kalau kita ada di gereja, tapi apa-apa kepahitan, apa-apa sakit hati, bukankah itu bodoh? Kalau kita ada di gereja, tapi kita penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kemunafikan, bukankah itu namanya bodoh? Kalau kita ada di gereja, tapi kompromi dengan dosa, bukankah itu namanya bodoh? Karena itu selalu saya ingatkan. Jangan karena kita anggap kita udah aktif di pelayanan, jangan kita anggap karena kita sudah disebut pelayan Tuhan, jangan kita dianggap karena kita sudah pendeta, lalu otomatis kita semua bijaksana. No. Alkitab bicara sangat dalam hal kerajaan sorga. Alkitab tidak bilang di dunia yang luas. No. Alkitab bilang hal kerajaan sorga. Berarti di antara anak-anak Tuhan, di antara orang-orang yang menantikan Kristus, di antara orang terlibat dalam pelayanan, di antara orang yang aktif mendengarkan, menerima berkat lewat semangat pagi, ikut terlibat dalam semangat pagi. Ada yang 5 garis bodoh, ada 5 garis bijaksana. Dan saya berdoa, setiap kita berjuang menjadi 5 garis bijaksana itu. Karena kita tidak mau mendengar suara Tuhan yang berkata, hanya ada hadapanku, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah saudaraku, dikatakan selanjutnya, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata pada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Tetapi waktu mereka sedang pergi, waktu mereka sedang tidak sadar, waktu mereka sedang lengah, makanya Alkitab bilang jangan beri kesempatan kepada iblis. Apa yang terjadi ketika mereka lengah, ketika mereka nggak sadar, ketika mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Jadi kuncinya Alkitab sedang mau bilang, siapakah yang bijaksana itu? Yang senantiasa berjaga-jaga, yang senantiasa mempersiapkan diri, yang tidak mau membiarkan dirinya lengah, yang tidak memberi kesempatan kepada iblis, yang terus menyediakan fokusnya untuk menantikan kedatangan Kristus. Jadi jangan apa-apa kecewa, jangan apa-apa tersinggung, jangan apa-apa terbujuk. Tapi yang berbenah hatinya, berbenah pikirannya, berbenah kesiapannya. Kalau saya bekerja, kalau saya studi, semuanya itu masa-masa penantian saya. Karena itu saya melakukannya seperti untuk Tuhan. Makanya Kolose 3:23 berkata, lakukan segala sesuatu seperti engkau melakukannya untuk Tuhan. Haleluya. Makanya dalam pendahuluan saya tekankan, jika kita cermati perumpamaan Yesus ini sangat baik. Karena dia mengajarkan bahwa kita harus berhati-hati. Kita harus berjaga. Kita harus bersiap. Jadi saya ulangi sekali lagi. Jika kita cermati perumpamaan Yesus dengan baik ini, maka kesimpulan kita, gadis-gadis bijaksana bukanlah orang percaya yang sama sekali tidak memiliki kekurangan. Jadi mungkin sudah menatap saya dan berkata, aduh rasanya saya nggak mungkin bisa jadi gadis bijaksana itu pendeta. Sebab saya punya banyak kekurangan. Saya mau ingatkan buat saudara. Meskipun mereka gadis bijaksana, tapi mereka juga sempat mengantuk kan. Sempat tertidur kan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kekurangan, kelemahan bukan tanda saya tidak bisa menjadi gadis yang bijaksana. Saudara-saudara yang merasa ada kekurangan, ada kelemahan, Alkitab bilang, Roh Kudus, Allah Roh penolong. Kenapa?
kita perlu Roh Kudus? Kenapa kita perlu Roh Penolong? Karena Tuhan tahu kita lemah. Karena Tuhan tahu kita bisa goyah. Karena Tuhan tahu kita punya banyak kekurangan. Karena itu Roh Kudus akan mengajar kita. Roh Kudus akan menuntun kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk berjalan di dalam jalan-jalannya Tuhan. Haleluya. Makanya saya pelajari. Gadis bijaksana di sini bukanlah seorang percaya yang sama sekali tidak memiliki kekurangan. Namun yang pertama, dia memiliki persiapan minyak. Apa ini persiapan minyak? Firman dan Roh Kudus. Bukankah Roh Kudus akan mengurapi kita? Minyak yang baru. Bukankah firman adalah pengurapan buat setiap kita? Makanya Alkitab bilang, kamu sudah bersih oleh firman yang kukatakan kepadamu. Ini yang dipersiapkan. Betul kita ada kekurangan, betul kita kelemahan. Tapi pastikan kita selalu bergaul dengan firman Tuhan. Pastikan kita dekat dengan firman. Alkitab berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Alkitab berkata, firman-Mu adalah cermin. Orang-orang yang tidak hidup dalam firman adalah orang yang gak ngerti dirinya, gak tahu kekurangannya, gak tahu kelebihannya, gak tahu hal-hal dahsyat yang Tuhan persiapkan baginya. Makanya selalu saya bilang, terlalu rugi kalau kita gak suka baca Alkitab. Karena itu saya bangga buat jemaat Semanggi. Apalagi yang rutin tiap hari menerima firman, belajar firman. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya bukan hanya menyampaikan khotbah-khotbah yang seru dan indah, tapi saya mau mengajar saudara ayat demi ayat. Dan kita sudah selesaikan buku Mazmur. Kita juga sudah selesaikan buku Amsal. Dan sebentar lagi kita selesaikan Matius. Tapi kita masuk akan seluruh perjanjian baru. Karena saya mau sudah belajar secara sistematis. Saya tahu gak terlalu menyenangkan belajar Alkitab secara sistematis. Tapi saya kagum melihat saudara. Ribuan orang setiap hari. Baik di YouTube. Baik di Facebook. Kita semua belajar. Itu mengagumkan buat saya. Dan saya tahu persis bahwa firman yang memampukan kita. Bukan khotbah pendeta. Bukan pengajaran doktrin gereja biasa. Tetapi firman. Karena itu 5 gadis bijaksana ini bukan berarti gak ada kekurangannya. Bukan berarti gak ada kelemahannya. Tapi dia mempersiapkan minyak. Dia persiapkan firman. Dia persiapkan kuasa Roh Kudus. Artinya apa? Ketika kita lemah, ketika kita panik, ketika kita bingung, ketika kita kecewa, ketika kita tertekan, ketika kita kesal, ketika kita gak tahu mesti buat apa. Kita minta Roh Kudus membimbing kita. Bahkan Alkitab bilang roh yang membantu kita dalam kelemahan ketika kita tidak tahu bagaimana berdoa. Jadi hal yang pertama jelas. Bahwa 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana ini. Betul ada kekurangan, betul ada kelemahan. Tapi dia mempersiapkan minyak. Artinya dia mempersiapkan firman. Dia mempersiapkan Roh Kudus untuk selalu membimbingnya. Yang kedua, dia sadar. Dia bangun dan dia bereskan. Waktu dia ada kelemahan, dia ada kekurangan. Lalu dia dengar panggilan. Dia sadar, dia bangun, dia bereskan. Ini yang paling penting. Ada banyak orang. Ada kelemahan, gak sadar. Ada kelemahan, gak mau bangkit. Ada kelemahan, gak mau bereskan. Karena kalau kita sadar, kita bangkit, kita bereskan. Saya percaya Tuhan akan memberikan kita kemampuan yang luar biasa. Haleluya. Pak, engkau ada kekurangan, ada kelemahan kah? Sadar. Bangkit. Jangan selalu bilang, ya saya memang orang begini mau diapain. Bangkit. Engkau anak raja. Roh yang di dalammu lebih besar dari roh yang dalam dunia ini. Lalu bereskan segala sesuatunya. Alkitab bilang apa? Ingat betapa dalamnya kamu telah jatuh. Bertobat dan lakukan lagi. Ibu, sadar. Bangkit, bereskan. Adik-adik muda jangan cuma nangisin masalah. Jangan hanya minta dikasihani. Jangan hanya self pity. Jangan hanya playing victim. Lah saya memang begini. Ya keadaannya begini. Orang tua saya gak peduli sama saya. Saya ini begini. No. Bilang Roh Kudus memampukan saya. Kuasa Tuhan menyertai saya. Mujizatnya terjadi dalam kehidupan saya. Haleluya. Jadi yang pertama. 5 gadis bodoh ini punya kekurangan, punya kelemahan, punya keterbatasan. Tapi dia memiliki persiapan minyak. Yang bicara tentang firman dan kuasa Roh Kudus. Yang kedua, dia sadar, dia bangun, dia bereskan segala sesuatunya. Dan yang ketiga, dia berani mengambil keputusan yang tegas. 5 gadis bodoh minta minyak. Dia bilang tidak, nanti tidak cukup. Wah ini tegas namanya.
Kadang-kadang persoalan kita jadi orang yang gak enakan. Saya tahu salah sih pendeta, tapi ya gimana ya, teman baik sih pendeta, gak enakan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau ada pada titik kebenaran, jangan mau kompromi. Alkitab berkata, katakan tidak bila tidak, katakan ya bila ya. Orang-orang tegas kadang-kala ditinggalkan banyak orang. Orang-orang tegas kadang-kala dianggap sombong. Orang-orang tegas kadang-kala dianggap tidak peduli dengan orang lain. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang kita gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Alkitab saya bilang pilih kepada siapa engkau mau beribadah. Artinya hidup Kristen memang harus lembut. Hidup Kristen memang harus penuh kasih. Hidup Kristen memang harus penuh pengertian. Tetapi jangan salah, hidup Kristen juga harus tegas. Tegas gak harus kasar. Tegas gak harus masa bodoh. Tetapi tegas harus berjalan pada prinsip kebenaran. Kalau Tuhan suruh A, kita harus A. Kalau Tuhan suruh B, kita harus B. Jangan karena Tuhan suruh A, tapi orang banyak bilang B, lalu kita B. Itu namanya kompromistis. Itu artinya manusia caper. Senang cari-cari perhatian. Senang butuh dukungan orang. Tapi anak-anak Tuhan ikut Yesus saja. Oh, haleluya. Ketika dalam chat saudara, ikut Yesus saja. Yes, ikut Yesus saja. Pak, Bu, adik-adik muda, hamba-hamba Tuhan. Kalau kita ikut Yesus saja, semua pasti beres. Haleluya. Dan selanjutnya yang saya pelajari. Wow, saya sangat diberkati pagi hari ini. Karena saya percaya betul, Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi gadis-gadis bijaksana. Bukan berarti nggak ada kekurangan, bukan berarti nggak ada kelemahan. Tapi terus diarahkan pada kemuliaan Kristus. Haleluya. Karena itu saya pelajari. Apapun yang terjadi, biarlah yang kita kejar bukan sekedar kemenangan. Bukan sekedar mujizat, bukan sekedar berkat. Namun yang kita kejar adalah hidup yang bijaksana. Ada banyak orang, oh saya butuh berkat, saya butuh mujizat. Betul. Tapi di atas segala-galanya kita harus hidup bijaksana. Menjadi gadis-gadis bijaksana ini yang menuntun pada kemenangan. Karena kalau kita bijaksana, di situ kita akan lihat banyak mujizat. Di situ kita akan jadi berkat. Di situ kita akan lihat kemenangan luar biasa. Kemenangan tanpa kebijaksanaan adalah pemaksaan kehendak. Kemenangan tanpa kebijaksanaan akan menjadi aroganisme. Kemenangan tanpa kebijaksanaan hanyalah kecurangan belaka. Tetapi anak-anak Tuhan, dia berjalan kebijaksanaan yang menuntun pada kemenangan. Haleluya. Nah, saya pelajari kalau kita hidup dalam kebijaksanaan, maka otomatis kemenangan, berkat dan mujizat akan terus menyertai. Yang pasti, bagaimana supaya kebijaksanaan itu menyertai langkah-langkah kita? Yang pertama, kita harus hidup rendah hati. Makanya Alkitab bilang, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan Tuhan pada waktunya. Kenapa kita bisa rendah hati? Karena kita tahu semua datangnya dari Tuhan. Kenapa kita bisa rendah hati? Karena kita tahu Allah benci orang-orang sombong. Dan kenapa kita bisa rendah hati? Karena kita tahu Tuhanlah yang melakukan perkara-perkara dasar dalam hidup kita. Haleluya. Jadi yang pertama, bagaimana memperoleh kebijaksanaan itu? Yang pertama, hidup selalu dengan rendah hati. Lalu yang kedua, hidup selalu takut akan Tuhan. Kita kadang-kadang cuma takut miskin. Kita cuma kadang-kadang takut kehilangan teman. Kita kadang-kadang cuma takut kehilangan pangkat, kedudukan. Tapi orang yang takut akan Tuhan tidak akan takut dengan apapun dan terhadap apapun. Karena orang yang takut akan Tuhan mengerti selama dia tidak berjalan ke kiri atau ke kanan, dia berjalan tetap sesuai firman Tuhan, maka dia tahu dia akan diberkati, gak akan turun tapi naik. Gak akan menjadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Haleluya. Jadi saya ulangi sekali lagi. Bagaimana kita hidup dalam kebijaksanaan yang menuntun pada berkat, kemenangan dan mujizat. Yang pertama, hidup selalu rendah hati. Yang kedua, hidup takut akan Tuhan. Artinya kita takut kalau saya tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya takut kalau saya mengecewakan Tuhan. Saya takut kalau saya hidup makin menjauh dari Tuhan. Saya takut kalau saya mengecewakan Tuhan karena Tuhan terlalu baik buat saya. Haleluya. Dan yang ketiga, saya pelajari bagaimana mendapat hidup yang bijaksana. Yang pertama, rendah hati. Yang kedua, takut akan Tuhan. Yang ketiga, dengar akan suara Tuhan. Kita kadang-kadang cuma mau Tuhan dengar kita. Tuhan, saya kan lagi banyak masalah. Tuhan, saya kan lagi susah. Tuhan, saya kan lagi banyak persoalan. Tuhan, saya kan lagi diomongin orang. Saudara, sebelum kita minta, Tuhan tahu. Tapi yang paling penting, ada dengar-dengaran sama Tuhan. Orang yang dengar-dengar nama Tuhan, yang pertama pasti suka baca Alkitab.
Yang kedua, orang yang dengar-dengaran sama Tuhan pasti suka berdoa. Dan yang ketiga, orang yang dengar-dengaran sama Tuhan pasti suka memuji dan menyembah Tuhan. Bukan hanya nyanyi lagu rohani, tapi betul-betul hatinya menyembah Tuhan. Hatinya memuji Tuhan. Artinya hatinya mengakui kemuliaan Tuhan dahsyat dan luar biasa. Karena dalam doa, dalam merenungkan firman Tuhan, dalam pujian penyembahan kita akan merasakan bagaimana Tuhan menuntun langkah-langkah kita. Jadi kebijaksanaan menuntun kita pada berkat, pada kemenangan, pada mujizat. Tapi yang pertama, pastikan bagaimana memperolehnya, kita rendah hati. Yang kedua, takut akan Tuhan. Yang ketiga, dengar-dengaran. Dan yang keempat, nggak ada jalan lain, setia. Paulus menegur dan berkata, kamu sudah mulai dengan roh, tapi kamu mengakhiri dengan daging. Dengan lain kata, Paulus bilang, kamu orang baik. Persoalan kamu cuma nggak setia. Ada orang yang nggak setia ketika adanya berkat. Waktu dia susah, dia menderita, setia banget. Dan waktu mulai diberkati, wah mulai liar. Tapi sebaliknya, ada orang yang ketika lagi diberkati, waduh takut akan Tuhan, setia sama Tuhan. Tapi ketika menderita, waduh dia komplain sama Tuhan, dia marah sama Tuhan, dia berontak sama Tuhan. Tapi kita, apapun yang terjadi, kita tetap setia sama Tuhan. Karena kita gak mau hidup jauh dari Tuhan. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Haleluya, saatnya saya berdoa buat saudara. Kalau hari ini saudara berkata, sekarang saya mengerti bahwa gadis bijaksana itu, dia ada kekurangan. Tapi dia sadar, dia bangkit dan dia bereskan. Kadangkala saya terlalu tenggelam dalam kesalahan saya. Kadangkala saya hanya kurang tegas dalam hidup ini. Saya butuh Tuhan membimbing saya. Saya tidak mau kasar, saya kadangkala kasar tapi tidak tegas. Atau sebaliknya, saya tidak tegas, saya suka gak enakan sama orang. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada, izinkan saya doa. Bapak, hari ini kami diingatkan. Kami tidak mau menjadi wanita bodoh di akhir zaman ini. Kami menyebut diri menantikan Kristus, tapi kami masih kompromi dengan dosa. Kami menyebut diri menantikan Kristus, tapi kami hidup jauh dari firman Tuhan. Karena itu kami tidak mau jadi murid Kristus yang bodoh. Tapi hamba juga berdoa di dalam nama Yesus. Jadikan kami murid-murid Kristus, hamba-hamba Kristus. Yang bijaksana di atas segala-galanya. Karena itu Bapak lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Sebagai tanda mereka berserah, sebagai tanda mereka berseru. Sebagai tanda mereka rindu untuk menjadi murid-murid Kristus yang bijaksana. Anugerah-Mu dicurahkan. Ampuni kami kalau kami kurang tegas. Biarlah kami tetap berpegang pada kebenaran. Dan tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Yang kedua, izinkan saya berdoa buat saudara. Sehingga saudara selalu dipenuhi dengan kebijaksanaan. Saudara menjadi orang-orang yang selalu rendah hati. Saudara menjadi orang yang selalu takut akan Tuhan, dengar-dengaran. Bahkan setia sama Tuhan apapun yang terjadi. Mungkin hari ini saudara sedang goyah. Mungkin hari-hari ini saudara sedang kecewa. Tapi saudara berkata, apapun yang terjadi, Tuhan segala-galanya bagi aku. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada Bapa dalam nama Yesus. Kami rindu hidup dalam kebijaksanaan. Kadang-kala kami tanpa disadari, kami hanya mengejar berkat, kemenangan, dan mujizat dalam hidup kami. Tapi hari ini kami disadarkan, kami mau hidup dalam kebijaksanaan. Supaya hidup kami memuliakan Kristus, hidup kami menyenangkan Kristus, hidup kami menjadi berkat buat banyak orang. Karena itu lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Sebagai tanda kerinduan. Bahwa mereka mau hidup dalam kebijaksanaan. Karena kami percaya di akhir zaman Tuhan sedang mencari istri-istri yang bijaksana, suami-suami yang bijaksana, orang-orang muda yang bijaksana. Bahkan pelayan-pelayan Kristus yang bijaksana. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu dicurahkan. Terima kasih Bapak, bahkan yang berbeban berat, yang dalam pergumulan. Yang sedang dalam kekecewaan. Yang sedang dalam tekanan, yang sedang masalah rumah tangga. Yang sedang menghadapi hal-hal yang menyakitkan dalam hidupnya. Yang sedang merasa kosong, sia-sia, gak ada pegangan. Bahkan hamba berdoa kalau ada di antara mereka yang sedang berusaha untuk meninggalkan Tuhan. Dalam nama Yesus mereka dipanggil kembali dalam terang Tuhan.
Hamba juga berdoa buat mereka yang sudah meninggalkan Kristus. Biarlah hari-hari ini mereka kembali diingatkan tentang kasih Kristus dan mereka balik ke jalan Kristus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Selanjutnya izinkan saya berdoa buat yang sakit. Karena kita tak percaya oleh bilur Yesus, kita percaya sudah disembuhkan. Saudara-saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit dan kita doa. Bapa, firman-Mu ya dan amin, itu kami percaya. Firman-Mu berkata orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan dengan iman. Kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami letakkan tangan kanan kami di bagian tubuh kami yang sakit. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Bakteri, kuman, virus, keluar dalam nama Yesus. Segala infeksi, peradangan, keluar dalam nama Yesus. Alergi, keluar dalam nama Yesus. Ginjal, paru-paru, mah, lever, sembuh dalam nama Yesus. Gangguan saraf, sembuh dalam nama Yesus. ADHD, bipolar, autism, dalam nama Yesus dijamah oleh Tuhan. Oh, imani janji Tuhan. OCD disembuhkan Tuhan. Mereka yang suka menyakiti dirinya sendiri. Mereka yang insomnia tidak bisa tidur. Mereka yang terus dikejar-kejar suara setan dalam nama Yesus. Mereka terima kesembuhan Tuhan. Kelepasan, bahkan segala gangguan roh jahat bebas dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Yesus kami tidak berubah dulu kemarin hari ini sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan. Oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Setiap saudara yang sudah disembuhkan, setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan. Katakan dengan iman, oleh bilur Yesus saya sembuh. Oleh bilur Yesus saya sembuh. Yes, oleh bilur Yesus saya sembuh Bapa. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Hidup kami boleh tetap menyenangkan hati Tuhan. Dan boleh meluaskan kerajaan Allah di muka bumi. Sehingga setiap kami boleh berjalan takut akan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah. Damai sejahtera atas Indonesia khususnya. Dalam masa peralihan kepemimpinan dari Bapak Presiden Jokowi menuju Bapak Presiden Prabowo. Bahkan jika Tuhan berkehendak, perpindahan ibu kota negara dari DKI menuju IKN, semua berjalan dalam tuntunan Tuhan yang luar biasa. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun dalam damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, para polisi, para tentara, Kapolri dan Panglima TNI, Bapak, kami serahkan para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami, jaga dengan kasih dan kuasa-Mu, khususnya menjelang pilkada serentak di seluruh wilayah Indonesia. Tuhan, kalau Tuhan jumpai kecurangan, Tuhan jumpai kejahatan, Tuhan yang bertindak dengan cara Tuhan sehingga hanya yang terbaik yang boleh terpilih sebagai gubernur, sebagai wali kota, sebagai bupati di kota-kota tercinta kami, daerah-daerah tercinta kami di Indonesia ini. Berikan kepada para pemimpin dan aparat penegak hukum di bangsa kami hati yang takut akan Tuhan, nikmat surgawi. Sehingga apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Indonesia makin hari makin maju, Indonesia makin hari makin baik. Rancangan-rancangan kerusuhan, rancangan-rancangan kekacauan, rancangan-rancangan domba kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Bahkan kalau Tuhan jumpai masih ada kutuk dan kuasa kegelapan di bangsa ini, Tuhan hancurkan dengan kuasa-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di hatinya Tuhan. Apa saja yang Tuhan mau atas Indonesia pasti jadi. Apa saja yang Tuhan tidak mau atas Indonesia tidak akan jadi. Terima kasih Bapa.
gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan biarlah dinyatakan kemuliaan-Mu. Dan kami semua yang menerima firman hari ini, kami diingatkan untuk selalu berjuang dalam tuntunan Roh Tuhan untuk menjadi gadis-gadis bijaksana, yaitu menjadi orang percaya hidup dalam kebijaksanaan yang boleh memuliakan Kristus dan menjadi berkat bagi sesama. Sehingga kami terus mentuntaskan amanat agung Kristus pergi beritakan Injil pada setiap makhluk. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami siap jadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Dan akhirnya, saudara-saudara sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Ingatlah selama kita tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kita akan diberkati. Kita gak akan turun tapi naik. Gak akan jadi ekor, dipimpin menjadi kepala. Terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, urapan, hikmat, karunia-karunia, dan buah-buah Roh Kudus akan terus menyertai hidup kita masing-masing. Mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Bersama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama bilang hari ini hari berkat. Hari ini hari kemenangan. Hari ini hari sukacita. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Di layar Bapak Ibu ada nomor-nomor rekening. Dan kalau Roh Kudus menggerakkan Bapak Ibu untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan, pastikan kita lakukan dengan sukacita dan sukarela. Karena apa saja kita kerjakan dengan sukacita dan sukarela, berkat Tuhan luar biasa. Tetap semangat. Inilah hari yang dijadikan Tuhan buat kita. Tetap puji-puji Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sampai besok, Tuhan berkati. Haleluya.